Halo semua. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan video edukasi hukum perdata. Sebelum masuk pada pembahasan inti, saya berkenan akan memperkenalkan diri. Saya Michelson Mokopi. Saya Lutgardis Ayuni Dewinda. Saya Skolastika Mariana. Saya Maria Indriati Putri. Saya Dionysius Leonardi Kaga. Selamat menyaksikan. Baik, pada poin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kekeluargaan sedara dan semenda. Pasal 290 KUH Perdata, kekeluargaan sedara adalah suatu pertalian keluarga antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedara dihitung dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat. Seberapa jauh dekatnya hubungan kekeluargaan antara seorang ayah dan anak kandungnya atau antara dua orang yang Pada pasal 295 KUH Perdata, kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedara dari pihak lain. Antara keluarga sedara pihak suami dan keluarga sedara pihak istri, dan sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda. Pasal 297 KUH Perdata, dengan terjadinya suatu perceraian kekeluargaan semenda antara salah satu dari suami istri dan para keluarga sedara dari pihak yang lain tidak dihapuskan. Materi yang berikutnya adalah kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan asli yang dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri dalam ikatan perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Kemudian, dalam pasal 47 disebutkan bahwa hak orang tua untuk memegang kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya yang berada di bawah umur atau belum kawin selama ia tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua berhak mewakili si anak dalam setiap perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Adapun berlakunya kekuasaan orang itu berdasarkan pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa atau sudah kawin tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu. Kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Perkawinan akan tetap berlangsung selama si anak masih berusia 19 tahun atau pada saat berlangsungnya perkawinan anak yang bersangkutan, juga pada saat si anak dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan meski perkawinan kedua orang tua putus. Materi yang berikutnya adalah perwalian. Menurut Subekti, perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 50 dijelaskan bahwa 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pada pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi dalam hal mana suaminya menjadi Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada saja, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi dalam hal mana suaminya menjadi medfuj. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-Undang Wetlich Fuj. Hal ini sesuai yang tertuang pada pasal 331, 351, dan 361 KUH Perdata. Materi yang keempat yaitu tentang kedewasaan.
Istilah kedewasaan menunjukkan pada orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun. Menunjukkan bahwa keadaan belum dewasa dinyatakan dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu belum berumur 21 tahun, belum bisa kawin. Baik, untuk materi kelima, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dalam hukum keluarga. Pengakuan adalah keadaan seseorang curadus karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap. Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, harus ditaruh di bawah pengakuan. Meskipun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengakuan karena keborosan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka alasan pengakuan adalah keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya pikir. Cara untuk menetapkan pengakuan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri yang mana dalam daerah hukumnya mintakan pengakuannya bertempat tinggal. Selanjutnya, yang dapat mengajukan permohonan. Pengakuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan pengadilan diucapkan. Materi keenam, materi keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediaman, baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana tempat ia berada. Pasal 467 KUH Perdata menentukan jika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 tahun tanpa merujuk kuasa untuk mengurus segala kepentingannya, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan dan dengan izin pengadilan negeri setempat, orang yang bersangkutan boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan melalui panggilan umum selama jangka waktu 3 bulan atau lebih sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan negeri. Panggilan ini harus dilakukan melalui surat kabar dan tiap kali harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang pengadilan negeri. Bila setelah panggilan yang ketiga belum ada juga kabar tentang hidup matinya orang yang bersangkutan, maka pengadilan negeri atas permintaan kejaksaan dapat menyatakan orang yang bersangkutan barangkali telah meninggal dunia. Pasal 468 KUHP Perdata. Dapat disimpulkan bahwa ada 3 tahap keadaan tidak hadir. 1. Tahap tindakan sementara atau masa persiapan dalam pasal 463 KUH Perdata. Tahap kedua, pernyataan barangkali telah meninggal dunia dalam pasal 468 KUH Perdata. Tahap ketiga, tahap pewarisan secara definitif yang berisi dalam pasal 484 dan pasal 485 KUH Perdata. Yang ketujuh, domisili atau tempat kediaman atau tempat tinggal diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 25 KUH Perdata. Tempat tinggal atau domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal dapat berupa wilayah atau daerah dan dapat pula berupa rumah kediaman atau kantor yang berada di wilayah atau daerah tertentu. Tempat tinggal manusia pribadi disebut tempat kediaman, sedangkan untuk badan hukum disebut tempat kedudukan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 macam tempat tinggal, yaitu yang pertama, tempat tinggal hukum diatur dalam pasal 17 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua, tempat tinggal senyatanya diatur dalam pasal 17 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, tempat tinggal yang dipilih diatur dalam pasal 24 KUH Perdata. Dan yang keempat, tempat tinggal wajib diatur dalam pasal 21 dan 22 KUH Perdata. Sekian, terima kasih.